Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9, menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama di seperempat awal abad ke-20, dunia penuh dengan gejolak seiring dengan keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani. Di Hijaz atau Mekah Madinah kemudian berdiri sendiri kekhalifahan yang tak lama berselang diserang oleh pasukan Najat. Di Indonesia yang waktu itu di bawah kekuasaan Belanda juga terjadi pemberontakan. Terjadi pula perselisihan sesama umat Islam karena perbedaan faham. Dan terjadi pula isyarah akan direstuinya kiai-kiai pesantren untuk mendirikan sebuah jamaiyah atau perkumpulan yang kemudian dinamai Nahdlatul Ulama. Berikut ini saya akan lanjutkan kisah dari pengantaran tongkat Syekhana Khalil oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin terhadap Hadratus Syekh Kasyim Asy'ari, di mana setelah diantarkan tongkat, menurut kisah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dalam satu ceramahnya berbahasa Madura, pada 1924 akhir beliau ditugaskan lagi oleh Syekhana Khalil Bangkalan atau Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif sebagai salah satu guru dari Kiai Hasyim Asy'ari untuk mengantarkan tasbih terhadap beliau. Di mana kisah menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama tersebut sudah saya tulis menjadi sebuah buku dengan judul besar Menangkal Arus Wahabi, Isyarah Berdirinya Nahdlatul Ulama. Para pemirsa sekalian, Kiai As'ad bercerita pada pagi hari di tahun 1924 akhir beliau dipanggil lagi oleh gurunya Syekhana Khalil Bangkalan. Kemudian terjadi dialog. Ini tasbih kamu antar ke Hasyim ya. Setelah itu menurut Kiai As'ad beliau dikasih uang mungkin untuk ongkos dalam mata uang Belanda. Untuk mengingat mata uang Belanda dalam peristilahan pada itu beliau menyebut, saya dikasih uang 1 ringgit yang terdiri dari jempelan 2, ukon 1. Kemudian Kiai As'ad melanjutkan kisahnya. Tasbih yang hendak diserahkan kepada Hadratus Syekh Kasyim Asy'ari itu dipegang ujungnya, lalu beliau melafalkan kalimat Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Qahhar. Tasbih itu diputar, Ya Qahhar, Ya Jabbar 1 putaran. Jadi Ya Jabbar, Ya Jabbar 1 putaran, Ya Qahhar, Ya Qahhar 1 putaran. Begitu kata beliau. Kemudian Kiai As'ad membuka songkoknya. Setelah beliau melepas kopiahnya, kemudian dijulurkan kepada Syekhana Khalil, dimohon agar tasbih itu dikalungkan ke leher beliau langsung. Loh kok di leher? Iya Kiai. Begitu. Singkatnya beliau kemudian kembali lagi naik kereta menuju Tebu Ireng sebagaimana kisah sebelumnya. Di saat beliau menaiki kereta, beliau tidak membeli karcis dan ternyata sama seperti ketika beliau membawa tongkat, tidak dimintai karcis dan tidak ditegur oleh kondektur. Kondekturnya adalah Belanda. Begitu kata beliau, sehingga beliau juga sama mengatakan seperti sebelumnya, bahwa tongkat dan tasbih Syekhana Khalil yang diserahkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari itu memiliki kesaktian. Kurang lebih demikian kisah beliau. Beliau juga mengisahkan ketika sudah sampai di Ampel. Sama seperti sebelumnya, orang-orang Arab yang sebelumnya sudah pernah melihat Kiai As'ad membawa tongkat, beliau bertemu lagi. Itu anak muda yang dulu itu yang pegang tongkat, sekarang pegang tasbih. Wah, benar-benar gila itu anak. Tapi yang lain mengatakan, oh, bukan gila, itu mah wali. Begitu. Demikian salah satu rangkaian kisah yang disampaikan langsung oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin ketika hendak menyerahkan tasbih kepada Hadratus Syekh Kasyim Asy'ari di Tebu Ireng Jombang. Sampailah beliau ke Jombang, lalu ditanyakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ada apa lagi nak? Ini Kiai, saya diutus lagi oleh Kiai Khalil untuk mengantarkan tasbih kepada Kiai. Ya Allah nak, tasbih apa? Ini Kiai. Di mana tasbihnya nak?
Kemudian Kiai As'ad membuka kopiahnya, lalu dijulurkan kepalanya. Kemudian, ini Kiai ada di leher saya. Loh, kok kamu taruh di leher, nak? Iya Kiai, karena saya tidak berani memegangnya. Ini amanah Kiai Khalil terhadap panjenengan, jadi saya tidak berani memegangnya. Bagaimana kisahnya, nak, sebelum Kiai mengalungkan tasbih padamu ini? Lalu Kiai As'ad menceritakan, begini Kiai, tasbih tersebut oleh Kiai Khalil dipegang ujungnya, lalu beliau melafalkan, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Qahar. Sontak ketika mendengar kalimat Ya Jabbar, Ya Qahar tersebut, Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, siapa yang macam-macam sama Jamiatul Ulama hancur. Kalimat ini oleh sebagian kiai diartikan bahwa apabila orang-orang yang hendak menzalimi Jamiatul Ulama yang kemudian bernama Nahdlatul Ulama akan hancur dengan sendirinya. Ya Jabbar, Ya Qahar. Ini isyarah bahwa selain untuk merestui Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari untuk mendirikan perkumpulan yang mana pada saat itu atas usulan satu di antaranya Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah untuk mendirikan perkumpulan kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengingat persoalan keagamaan di Indonesia pada saat itu terjadi perpecahan. Maka dengan isyarah Ya Jabbar, Ya Qahar memiliki tuah atau bertulah, siapapun yang hendak menghancurkan Nahdlatul Ulama akan hancur dengan sendirinya, baik itu dari kekuatan di luar Nahdlatul Ulama atau mungkin di dalam Nahdlatul Ulama sendiri. Demikian tafsir sejumlah kiai atas kalimat tersebut. Kembali lagi kepada perjalanan Kiai As'ad Syamsul Arifin dalam mengantarkan tasbih tersebut pada 1924 akhir. Ada banyak kisah di sini. Selain kisah karomah atau kesaktian dari tasbih tersebut sehingga menaiki kereta bolak-balik dari Kamal sampai ke Jombang sana tidak dimentai karcis, juga ada kisah teladan yang perlu kita teladani, yakni bagaimana Kiai Raden As'ad Syamsul Arifin menjaga amanah gurunya. Kenapa leher beliau yang dikasih kepada Kiai Khalil Bangkalan untuk menaruh tasbih itu menurut Kiai As'ad karena saya tidak ingin sedikit pun memegang tasbih tersebut. Beliau mengatakan di sela-sela ceramahnya itu, ini amanat guru saya terhadap Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi karena ini amanah dari guru saya tidak memiliki hak untuk memegangnya. Sedikit pun, jangankan memegang, meraba pun saya tidak. Sungguh luar biasa. Jadi sejak tasbih itu terkalungkan di leher Kiai As'ad sampai dipegang dan dilepas oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad meraba pun tidak. Beliau juga mengatakan menjaga amanat guru itu berat. Apalagi menjaga amanah Rasulullah. Kok banyak sekarang yang menyelewengkan. Kurang lebih demikian satu ungkapan di sela-sela kisah beliau menyampaikan peristiwa yang beliau lakukan sendiri pada 1924 akhir tersebut. 1925 Masehi, tepatnya pada 29 Ramadan, lanjut kisah Kiai As'ad, Syekhana Khalil Bangkalan meninggal dunia. Jadi beliau Syekhana Khalil Bangkalan meninggal dunia sebelum NU berdiri. Maka dari itu sahabat-sahabatku banyak yang kurang paham. Loh, NU berdiri 26, sementara Syekhana Khalil wafat 1925. Tepatnya bulan Ramadan tanggal 29, demikian kisah Kiai As'ad. Loh, kok bisa dikaitkan? Nah, inilah kisahnya. Jadi berdirinya NU itu ada proses panjang. Setidaknya menurut Kiai As'ad itu terjadi mulai 1920 Masehi, ditandai dengan sejumlah kiai yang datang ke Syekhana Khalil Bangkalan sehingga berproses. Kemudian 1924 dalam buku yang ditulis oleh Cak Anam mengungkapkan bahwa
Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah hendak mendirikan sebuah perkumpulan khusus ulama pesantren atau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian diusulkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, tapi Kiai Hasyim Asy'ari tidak langsung mengiyakan walaupun beliau menerima. Sebab pada saat itu jika serta-merta mendirikan sebuah organisasi di masa penjajahan, kalau tidak hati-hati bisa berbahaya. Sehingga Kiai Hasyim masih minta waktu untuk beristikharah. Dan istikharah Kiai Hasyim Asy'ari isyarahnya tidak didapat melalui mimpi, tetapi diantarkan tongkat dan kemudian tasbih. Jadi pada tahun 1924 Masehi yang di dunia penuh dengan gejolak, baik di Hijaz ataupun di Indonesia dan di belahan dunia yang lain, terjadilah peristiwa tersebut. Kiai Abdul Wahab mengusulkan untuk mendirikan sebuah jam'iyah khusus ulama aswaja yang disampaikan kepada Kiai Hasyim. Kiai Hasyim menerima tapi hanya sebagai sebuah ide karena beliau hendak beristikharah. Dan istikharah beliau ditandai bukan dari mimpi, tetapi ditandai dengan diserahkannya tongkat dan tasbih dari gurunya, yaitu Syekhana Khalil Bangkalan. Mudah-mudahan para pemirsa dapat memahami kisah ini sehingga menambah sedikit wawasan kita tentang sejarah yang mungkin tidak banyak ditulis dalam buku-buku sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang dari peristiwa ini kemudian berproses hingga kemudian pada bulan Januari 1926 dibentuklah Komite Hijaz yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari setelah sebelumnya mendapatkan tongkat dan tasbih tersebut, di mana Komite Hijaz itu diketuai oleh seorang saudagar dan seorang intelektual muslim, yaitu Kiai Haji Hasan Gipo, atas prakarsa dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dari sini kemudian berdirilah Nahdlatul Ulama, di mana menurut sejarawan Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah, Nahdlatul Ulama didirikan pada Ahad Pon 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Sebentar lagi kita akan memasuki 31 Januari 2022. Apabila kita menghitung masehinya, Nahdlatul Ulama memasuki usia ke-96 menjelang 1 abad. Baiklah pemirsa, kiranya cukup uraian singkat dari Arah 9 Channel terkait dengan kesaktian tongkat dan karamah tasbih Syekhana Khalil Bangkalan yang diserahkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melalui santrinya Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.